Salam, selamat pagi. Ada sukacita? Harus. Sehat Bapak Ibu? Puji Tuhan ya. Haleluya. Sehat tidak sehat, yang penting Tuhan ada menyertai kita ya. Puji Tuhan, sehingga ketika kita tidak sehat, ketika kita susah, kalau Tuhan menyertai kita, kita tetap semangat. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Pagi hari ini kita akan belajar kembali tentang kita sudah dimiliki Tuhan ya. Ini adalah khotbah Paskah ya. Paskah kemarin kita mengambil tema lain, dan hari ini saya mau sampaikan bahwa saudara dan saya sudah dibeli oleh kebangkitan Kristus ya. Oleh kematian Kristus dan dia bangkit. Kita tadi nyanyi apa? Bangkit, serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat apa? Benar. Bukannya kita yang gemetar kalau melihat iblis. Saudaraku, kita maju, kita semangat, kita yakin Tuhan ada beserta kita. Kita harus bisa membuat iblis gemetar ya. Jangan kita gemetar sama iblis ya. Puji Tuhan. Nah, iblis itu kadang-kadang tidak menampakkan diri dalam penglihatan yang menakutkan. Kadang-kadang dengan suara manis yang berbisik ya. Ayo jual aja, Tuhan Yesus jual aja, kamu dapat uang ya. Kita kalahkan itu ya. Ayo kamu gak usah ke gereja, kamu kan capek, di rumah saja. Itu kata-kata manis. Mari kita mau buat iblis gemetar gitu ya. Karena Tuhan bersama dengan saudara dan saya. Ya, baik. Kapan Tuhan bisa bersama dengan kita? Kapan? Hah? Kapan? Setiap saat ya. Tuhan bisa bersama dengan kita kalau kita sudah menjadi milik Tuhan ya. Kalau kita sudah menjadi milik Tuhan, Tuhan itu tidak pernah lepaskan kita. Tuhan menjaga kita. Lah kapan kita menjadi milik Tuhan? Kita baca 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita baca ayat ini bersama-sama. 1 Korintus 6 ayat 20. 1, 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Silakan duduk. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak memuliakan Tuhan ya. Karena apa? Karena kita sadar bahwa Yesus itu sudah membeli kita ya. Membeli kita dari mana? Karena ketika kita terlahir, kita ini berstatus dosa ya. Coba awalnya aja Mbak. Nah ini Tuhan Yesus membeli kita karena kita sudah berstatus dosa. Nah kalau Tuhan Yesus membeli, dia membayarnya kepada siapa? Beli itu kan kasih uang, bayar, kemudian mendapatkan barang yang kita ingini. Tuhan Yesus membayar untuk memiliki barang yang diingini. Siapa itu? Saudara dan saya. Saudara dan saya sudah terjual oleh dosa. Sekarang Tuhan Yesus bayarnya kemana coba? Kepada iblis? Enggak ya, enggak sama sekali enggak ya. Jadi saudaraku, ketika saudara berstatus dosa, saya berstatus dosa, kita ada di bawah hukuman Allah. Kenapa? Karena dia itu adil ya. Karena dia adil, dosa itu harus dihukum. Kita ini calon penghuni neraka kalau enggak ada Tuhan. Lah Tuhan mau membayar upah dosa itu loh. Dan dia tidak akan pernah membayar kepada iblis, enak aja. Membayarnya kepada Allah. Karena Allah yang akan menghukum kita. Sebab itu saya saja yang dihukum, supaya saudara dan saya bisa dimiliki oleh Allah kembali. Karena status dosa tidak akan pernah bisa berkumpul dengan Allah, terpisah. Dosa itu memisahkan kita.
ya. Kita terpisah dengan Allah. Nah, karena kita terpisah dan Allah itu juga ingin dekat dengan kita, tapi nggak bisa. Nggak bisanya kenapa? Karena itu tadi dosa. Mata Allah terlalu suci untuk melihat dosa. Melihat saja terlalu suci. Melihat saja, apalagi kumpul dengan dosa. Saudara yang dosa mau didatangi, geblak, mati, ya. Manusia tidak bisa bertatap muka dengan Allah karena kemuliaan Allah yang besar. Untuk itu Yesus mati untuk membayar upah dosa saudara dan saya. Kita sudah terbelenggu lahir dalam status dosa, nggak diajari dosa pun manusia akan berdosa, ya. Pikiran kotor masuk, pikiran najis masuk, pikiran curang masuk, egois masuk, ya. Nggak diajari. Tapi itu karena status kita dosa. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena itu Tuhan mau membeli kita, membebaskan kita. Wes kamu sekarang nggak dikuasai dosa. Dosa, belenggu dosamu itu sudah dilepaskan, ya. Belenggu dosa dilepaskan. Coba gambar yang pertama dulu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini gambar apa kira-kira? Gambar apa? Orang digendong sama Tuhan, ya. Ini gambar seorang budak yang dibeli, diangkut, dibebaskan, ya. Dia tidak berdaya untuk melepaskan diri dari dosa, tetapi kematian Tuhan mengambil kembali, merebut kembali orang berdosa yang dulu diperbudak oleh dosa. Karena percaya oleh kuasa kebangkitannya, maka budak ini dilepaskan dari dosa. Beberapa hari ini viral pemain sirkus di Taman Safari Ancol. Pernah dengar itu? Beberapa hari ini viral. Ternyata mereka adalah korban perbudakan. Mereka dirampas sejak anak-anak, dijanjikan mungkin anak-anak yang kurang mampu, nanti tak sekolahkan, orang tuanya seneng, nanti tak kabari, pokoknya kami hubungan. Ternyata setelah dibawa umur 3 tahun, ada satu kesaksian, umur 3 tahun diambil oleh pemilik sirkus dan di situ dilatih. Dilatihnya seperti apa? Kaki itu diangkat ke atas, kepala di bawah, setengah jam. Anak kecil. Dan ketika dia masuk di situ, ditinggal sama mamahnya, dia nangis, "Mama, aku mau ikut mama, ikut mama." Saya dengar kesaksian itu, aduh. Ini loh orang yang diperbudak dosa. Dia ingin cari keuntungan, memperbudak anak-anak, bahkan ketika mereka dilatih main pinter-pinter sampai orang yang lihat, pernah ya lihat taman safari sirkusnya itu bermain dengan gajah. Binatang itu lebih berharga daripada mereka, daripada orang-orang ini. Diperlakukan yang luar biasa, tidak tanggung-tanggung untuk memukulnya ketika mereka main dengan tampilan yang kurang sempurna. Mungkin tidak bisa tersenyum, bagaimana tersenyum kalau dibalik semua itu dia merasakan tekanan. Tidak tanggung-tanggung dipukul dengan tongkat golf. Saudaraku, mereka sedang diperbudak. Tapi puji Tuhan, akhir-akhir ini terkuak dan ada satu pengacara yang mau nego, yang mau membentengi, yang mau membebaskan mereka. Ini perlu perjuangan dan mereka tidak punya bayaran untuk membayar pengacara. Nah, saudaraku, ini kehidupan di dunia. Ketika saudara dan saya dibelenggu dosa, nasib kita kelak itu lebih dahsyat dari mereka. Bayangkan, harus masuk dalam perapian yang menyala, itu enggak ada batasnya. Selama-lamanya. Jangan pikir kalau aku cuma hidup 60 tahun, aku nanti masuk dalam penghukuman neraka 60 tahun, setelah itu loncat.
ke sorga. Enggak. Haleluya. Kesempatan untuk loncat itu, kesempatan untuk diselamatkan itu kalau kita menerima pengorbanan Tuhan, kalau kita percaya dan kita memberikan diri kepada Yesus. Itu kesempatan Tuhan melepaskan kita, mengambil kita, membebaskan kita. Ya, selanjutnya slide-nya. Nah, saudaraku, kita dibebaskan oleh Tuhan, dilepaskan yang tadinya diikat dosa. Banyak orang tidak sadar kalau diikat dosa. Dia merasa baik-baik saja. Tapi begitu ada omongan sedikit tersinggung, wah, kita sudah marah. Kita nggak mau bisa direndahkan. Kita nggak mau bisa dirugikan. Itu keterikatan. Haleluya. Kalau itu masih terjadi kuat di dalam hati kita, ayo kita datang, Tuhan, ubahkan hatiku. Haleluya. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus di dalamku. Jadi karakter Kristus yang rendah hati, yang penuh kasih harus menjadi bagian kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, kita bisa melihat bahwa manusia yang terpisah dengan Allah itu ya, manusia terpisah dengan Allah, mau lompat sini nggak bisa, di bawah ini api. Atau mungkin buat jembatan, manusia ini buat jembatan. Aku tak berbuat baik nggak betul. Aku tak korban nggak betul. Aku tak melayani nggak betul. Kalau Kristus tidak di dalam kita, kalau kita tidak menaruh Kristus menjadi raja di dalam hidup kita. Seringkali pengakuan kita mungkin sudah, Tuhan Yesus masuk dalam hatiku, tapi pelaksanaannya ego kita yang nomor satu. Mari kita selaraskan pengakuan kita, hati kita, dan itu terbukti dalam sikap dan tindakan kita. Perbuatan baik manusia itu seperti kain kotor. Ya, Yesaya mengatakan seperti kain kotor. Jadi tidak akan nyampe di sini. Sebaik apapun yang kita lakukan di mata Allah itu masih kotor, jadi nggak bisa nembus ke tempatnya Allah di sini ya. Karena Allah ini adalah penuh kekudusan dan kemuliaan. Haleluya. Nah, bagaimana supaya manusia ini bisa nyampe ke sini? Manusia rindu untuk ketemu Allah, Allah sebetulnya juga rindu ketemu manusia. Karena manusia ini diciptakan spesial dengan nafas Allah. Jadi Allah ingin ketemu manusia juga. Nah, caranya bagaimana kalau dosa ini masih melekat? Maka penyaliban Tuhan itu adalah cara kasih dan keadilan Allah. Kasih dan keadilan Allah tercampur di sini. Tuhan memberikan cara yang sangat mudah untuk kita bisa selamat. Percaya. Haleluya. Nah, saudaraku, dengan percaya dosa kita ditanggung oleh Tuhan, sudah dibayar lunas. Ini mungkin cuma gambar ya, tapi kalau saudara bisa membayangkan kejadian yang sebenarnya yang dialami oleh Tuhan, tidak bisa tidak kita mengucap syukur. Tidak bisa tidak kita mencintai Tuhan. Haleluya. Karena dengan cara inilah saudara dan saya diizinkan bisa melewati jurang yang tidak terseberangi itu sampai kepada Allah. Salib Yesus menghubungkan saudara dan saya. Saudaraku, penyaliban Tuhan itu dahsyat dan membuat saudara pindah dari maut kepada hidup. Sebab itu hargai penyaliban Tuhan ya, hargai. Sebetulnya kalau kita mikir ada hubungan apa sih Allah itu, kok mau-maunya disalib untuk saudara dan saya? Kalau kita pikir secara akal kita ya, siapa sih saya? Pantas dihukum. Dan ada hubungan apa kok Tuhan mengasihi kita?
Kok Tuhan mengasihi saya? Sebetulnya atas dasar apa Tuhan mengasihi kita? Gak ada dasar. Kasih Tuhan tak bersyarat, gak ada dasar kita untuk dikasih. Coba saudara secara pribadi kalau melihat orang lain atau mungkin melihat anak lain, ya bukan anak kita, nakal polwis, mungkin bisa disebutkan kurang gitu ya. Nah saudaraku, kira-kira kita bisa mengasihi mereka? Bisa? Susah. Wis ngono karepmu, celaka ya karepmu gitu kan. Tapi ini Yesus melihat saudara dan saya itu siapa? Bukan orang baik-baik, tetapi Yesus mau mati karena mengasihi kita. Atas dasar apa dia mengasihi kita? Bukan karena kita baik. Penjahat yang di sisi Tuhan itu, ketika dia percaya Yesus, kalau engkau datang sebagai raja, ada iman bahwa ini bukan manusia biasa, tapi ini Mesias yang akan datang kelak menjadi raja. Jangan lupa aku. Kalimat itu membuat Yesus terenyuh, membuat Yesus berkata di tengah-tengah penderitaannya, hari ini juga kamu bersama aku di Firdaus. Mari kita ingat bahwa hidup saudara itu punya harapan untuk masuk di dalam Firdaus, untuk diselamatkan. Ingat ini, ingat. Kalau kita lupa, kita akan menghakimi banyak orang. Lupa kalau dirinya sudah dibebaskan, dosa kita sudah dihapus, lupa. Makanya kalau orang menyakiti kita, wis gak terima. Karena lupa bahwa kita sendiri juga sudah diampuni. Kalau ada orang membuat kita sakit atau merugikan kita, wis kita gak terima. Nama baik kita dicoreng-moreng mungkin, kita gak terima. Mari kalau saat itu terjadi kita ingat, Tuhan Engkau juga sudah mengampuni aku mengampuni orang lain juga. Engkau sudah mengasihi aku mengasihi orang lain juga. Siapa yang kira-kira lebih banyak membuat kita sakit hati? Kira-kira siapa? Orang di pasar? Kira-kira siapa? Orang yang banyak sekali menyakiti kita. Ternyata itu adalah orang yang terdekat, anggota keluarga kita. Mungkin itu pasangan kita. Kalau saudara disakiti diolok orang di pasar, pulang udah gak ketemu lagi, bisa lupa. Tapi kalau saudara disakiti oleh suami, oleh istri, wis siang ketemu, sore ketemu, ya berdedek. Jadi keluarga itu awal mula pemulihan. Kalau satu keluarga boleh saling mengasihi, saling mengampuni, saling melayani, saling memahami, rumah tangga itu indah. Dan dari rumah tangga yang indah ini saya terus bergumulkan keluarga-keluarga saudara menjadi keluarga yang indah. Sehingga kota Banyumas ini bisa dipulihkan dari keluarga-keluarga yang dipulihkan. Ya, Tuhan Yesus sudah membeli kita dengan harga yang mahal. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjadi milik Allah? Ya, kita bisa menjadi milik Allah ketika kita percaya akan karya penebusan Allah. Ya, jangan cuma tahu Yesus disalib untuk dosaku, jangan cuma tahu, tapi percaya Tuhan karena penyalibanmu aku dibebaskan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita mau bahas ini, bagaimana agar kita menjadi milik Tuhan, milik Kristus. Roma 10 ayat yang ke-9. Silakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya. Kamu akan diselamatkan kalau percaya pada karya penebusannya. Haleluya. Jika kamu mengaku bahwa Yesus Tuhan
dan percaya bahwa Allah membangkitkan dia dari kematian, kamu akan diselamatkan. Percaya ini tidak seringan apa yang sudah kita pahami, ya. Yolah aku percaya, aku orang Kristen, yolah aku orang gereja. Tapi percaya kuasa Allah yang sudah menyelamatkan kita. Dan itu tidak henti-hentinya kita mengucap syukur, saudara. Dan kita tidak memperhitungkan kesalahan orang lain kepada kita. Karena kita bisa mengasihi mereka, mengampuni mereka. Haleluya. Kalau kita percaya, puji Tuhan, akan kuasa kebangkitan. Ini gambarnya orang melihat Tuhan Yesus bangkit gak percaya. Apa iya gitu ya. Apa iya sih? Dia kan sudah mati. Jangan-jangan ini hantunya gitu ya. Nah, jadi saudaraku, percaya itu tidak seringan seperti apa yang kita pahami selama ini mungkin, ya. Ya aku percaya. Tapi percaya dengan sungguh bahwa Yesus itu hidup. Nah, kalau kita tahu Yesus hidup, Yesus melihat apa sepak terjang kita. Ketika kita percaya Yesus hidup, Yesus melihat kesusahan kita, yes. Ketika kita percaya Yesus hidup, Yesus ikut campur permasalahan kita, yes. Yesus mau mengampuni kita, yes. Tapi bagaimana? Ketika kita sadar bahwa Yesus hidup, Yesus bangkit dan hidup, kalau kita melakukan sebuah dosa, seringkali kita ingin orang lain memahami kita. Kita ingin orang lain mengasihi kita. Tapi ketika orang lain berbuat jahat, ego kita yang mencuat. Jadi percayalah bahwa Yesus hidup. Yesus tahu kesusahanmu. Yesus tahu segala persoalanmu termasuk dosamu. Tuhan tahu. Haleluya. Nah, ketika kita percaya Yesus hidup, perjuangan kita itu juga diketahui oleh Tuhan. Perjuangan harus melayani Tuhan, harus latihan sampai malam, perjuangan harus bangun gasik, perjuangan harus bekerja, harus berjuang beribadah. Bukan dengan sangat mudahnya kita membatalkan persekutuan kita dengan Tuhan karena sesuatu ego kita. Saudaraku, perjuangan kita itu tidak sia-sia. Karena tidak sia-sia, lakukan perjuangan ini. Sayang sekali kalau kita punya perjuangan dan kita tidak mau berjuang, punya kesempatan berjuang tapi tidak mau berjuang. Sayang sekali. Makanya saya mengajar Bapak Ibu, salah satu perjuangan pengorbanan kita berbagi nasi bungkus. Ini hal yang kecil, ya. Perjuangan dalam hal yang kecil. Kita tidak menganggaplah aku cuma bisa kasih satu bungkus, gak usahlah percuma. Yang membuat percuma siapa? Diri kita sendiri. Padahal air sejuk secangkir itu diperhitungkan oleh Allah. Apalagi kalau airnya ditambahi kopi, tambahi gula gitu ya. Wah, itu lebih berharga di mata Allah. Disandingi nasi bungkus, wah lebih berharga lagi ya. Jangan mengecilkan nilai perjuangan, karena Allah tidak mengecilkan nilai apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Tuhan tidak mengecilkan. Jangan kita sendiri yang mengecilkan. Yang penting kita lakukan dengan penghormatan kepada Tuhan. Tuhan, aku bisanya cuma ini. Kalau kita berkata begitu, Tuhan tahu berapa banyak yang kita simpan, ya kan? Kalau kita berkata aku bisanya cuma ini. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana kita menjadi milik Kristus? Mengaku percaya bahwa Yesus hidup, bukan mati terus. Yang kedua, Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Iya. Jadi kalau Yesus sudah membayar, membeli, memiliki hidup kita, kita ini sebetulnya sudah menjadi milik Kristus. Bukan milikmu, milik Kristus. Tanganmu, kakimu, ya, pikiranmu, tenagamu, ya,
itu milik Kristus. Seluruh hidup kita ini milik Kristus. Makanya jangan sembarang. Kalau saudara punya barang, orang lain punya barang, kita mengambil, memakai dengan sembarangan, bagaimana perasaan kita? Kalau saya punya misalnya barang, kemudian orang lain pakai sembarangan, sakarepe, kira-kira saya bagaimana? Bertanya-tanya ki bocah sopan apa enggak sih ya? Bertanya-tanya paling enggak, ya, walaupun mungkin enggak marah. Paling enggak bertanya-tanya ini orang macam apa. Nah, kalau saudara dan saya ini milik Kristus, jangan dipakai dengan ego kita. Aku maunya begini. Kalau Kristus mau tanya dulu sama Tuhan, ya. Saya dulu punya cita-cita, mungkin terlalu tinggi, jadi arsitek bangunan, ya. Karena ilmu stereo saya lumayan bagus. Nah, saudaraku, ternyata saya tidak menyangka, tidak mengira kalau Tuhan membawa saya ke Banyumas ini. Saudaraku, cita-cita dan panggilan itu beda tipis. Jangan sampai menurut, wah aku cita-cita pingin jadi hamba Tuhan, aku pingin melayani Tuhan, aku pingin, ya. Kemudian kita pokoknya kalau aku jadi dokter aku bisa melayani Tuhan, nggak harus jadi hamba Tuhan. Tapi kalau Tuhan memanggil jadi hamba Tuhan, kita tetap bersikeras, aku mau seperti ini. Itu seringkali saya sampaikan kepada anak-anak, jangan mengingkari panggilan. Sejak bayi aku menyerahkan kalian ke dalam tangan Tuhan untuk menjadi hambanya, menjadi pelayan. Jangan mengingkari panggilan Tuhan. Kalau ibu orang tua sudah menyerahkan, jangan kamu tarik balik. Tapi kan bisa melayani Tuhan dengan cara ini, cara itu, cara ini. Itu karepmu, itu pikiranmu. Nah, saudaraku, seringkali kita ngotot dengan keinginan kita. Panggilan dan cita-cita itu beda tipis. Sebab itu mari kita hati-hati, lebih dekat dengan Tuhan untuk kita mengerti apa panggilan kita. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam hidup kita. Kristus itu izinkan dia tinggal di sini bukan cuma menolong kesusahan kita, kekurangan kita, penyakit kita, bukan. Tapi memimpin hidupmu, menguasai hatimu. Haleluya. Konfirmasi dengan Tuhan kalau ingin melakukan sesuatu. Haleluya. Dia pemimpin, dia raja. Bagaimana dengan keinginan kita? Kita masih bisa punya keinginan? Masih. Tapi keinginan kita letakkan, tundukkan pikiran kita di bawah pikiran Kristus. Ini caranya untuk kita menjadi milik Allah, ya, dibeli, dibebaskan, dan kita menjadi milik Allah, dan kita tidak lagi membiarkan Kristus untuk di bawah kita. Kita yang bertakhta di hati kita, Kristus duduk di bawah, tentu tidak. Izinkan Kristus yang bertakhta di hati kita menjadi raja, menjadi pemimpin yang menguasai kehidupan kita. Itu caranya untuk bisa dimiliki oleh Allah. Matius 19 ayat 16 dan 21. Silakan. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ayat 21. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ya. Tadi saya katakan perbuatan baik itu tidak menyelamatkan. Orang muda ini kaya, baik, soleh. Guru, perbuatan baik apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Tuhan bilang jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dosa. 10 hukum disampaikan. Dan orang ini berkata apa? Semua itu sudah aku lakukan sejak kecil. Didikan orang tua
itu membantu anak-anak untuk bisa tumbuh mengerti hal yang baik, moral yang baik, tapi tidak menyelamatkan. Tapi orang tua bertanggung jawab memberitakan Yesus supaya menerima Yesus secara pribadi bagi anak-anak itu. Haleluya. Dan kemudian ketika anak muda ini bilang, aku sudah melakukan. Kemudian Tuhan bilang, sekarang apa yang ada padamu jual, bagi ke orang miskin. Kemudian garis bawahi yang terakhir, ikutlah aku. Perbuatan baik kamu enggak boleh kamu andalkan. Intinya seperti itu. Kamu berbuat baik seperti apapun enggak akan pernah bisa selamat. Sekarang jual itu. Jual itu, bagikan. Perbuatan-perbuatan baikmu itu bagikan. Haleluya. Bukan melakukan perbuatan baik karena aku harus ini, aku harus itu, tapi mengalir sampai orang-orang di sekitar itu merasakan perbuatan baiknya. Dan setelah itu ikut aku. Bagaimana kita bisa dimiliki oleh Tuhan? Ikut langkah Tuhan. Tidak lagi mengandalkan kekuatannya. Ikut Tuhan. Banyak orang mau percaya Tuhan itu takut. Nanti kalau jadi Kristen itu enggak boleh ini, enggak boleh itu. Aduh, berat. Tapi kalau kita mengikut kemana Tuhan mau tanpa protes, itu ringan. Haleluya. Bebanku pun ringan, kata Tuhan. Saudaraku, mengikut Tuhan itu tidak mengandalkan kebaikan kita. Ketika kita berbuat baik, orang tidak bersyukur, orang tidak terima kasih, orang tidak memperhatikan, gak masalah. Karena yang kita lakukan itu untuk Tuhan dan Tuhan yang memperhitungkan. Haleluya. Dan orang semacam ini, orang yang bisa melakukan ini, mengikut Yesus, itu kalau punya kerohanian yang dewasa. Yohanes 21 ayat 18. Silakan. Ya, hal ini disampaikan oleh Tuhan kepada Petrus. Sebelumnya Tuhan tanya, apakah kamu mengasihi aku? Sampai 3 kali. Dan pesan Tuhan, kalau kamu mengasihi aku, gembalakan kawanan domba. Menggembalakan itu tidak mudah, saudaraku. Atine kudu omber, panjang, bisa memaklumi, memahami orang dalam kondisi apa. Haleluya. Gembalakan. Lah menggembalakan ini harus disertai dengan dasar kasih. Kalau misalnya ada orang nyeletuk ngomong yang menyinggung, aku gak mau lagi melayani, aku gak mau lagi ngasih tahu. Tidak begitu, menggembalakan ini nuntun. Kalau dombanya kepincangan, sakit, itu diobati, dibawa mendekat lagi kepada Tuhan. Nah, saudaraku, kemudian Tuhan berkata, ayat 18 itu, aku berkata kepadamu sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Rohani kanak-kanak, aku maunya begini, aku maunya begitu, ya kan? Anak-anak biasanya gitu ya. Molomo, ya. Aku maunya ini, aku maunya beli ini. Ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu dan engkau berjalan dengan kemauanmu sendiri. Tapi kalau engkau muda, orang lain akan mengikat engkau dan membawa kemana engkau yang tidak suka. Kalau boleh saya ilustrasikan, saya analogikan, orang lain itu adalah Tuhan. Orang lain itu adalah Roh Kudus, mengikat engkau, membawa kemana engkau tidak suka. Ini baru mengikut Yesus. Kemana tempat yang aku tidak suka tapi Tuhan suka, aku mau. Itu milik Kristus, mengikut Yesus.
tidak bedal karepe dhewe ya toh. Mau Tuhan, aku maunya di sini Tuhan, aku maunya di sini. Enggak. Tapi monggo kersa Gusti. Kemana Engkau membawa aku? Kemana Engkau membawa aku? Mungkin terbayangkan hal-hal yang aku enggak bisa di situ Tuhan, aku enggak bisa di situ Tuhan. Tapi Tuhan menyertai, aku yang menguatkan kamu, aku yang memampukan kamu. Kita boleh melek lagi, ya nggih Gusti, nggih. Itu mengikut Yesus. Dan itu tandanya kita milik Kristus, ya. Haleluya. Bukan tandanya milik Kristus itu kalau kita ke gereja, ya. Tandanya milik Kristus kalau kita jadi WL, kalau kita jadi singer, kalau kita main musik, bukan. Tapi tanda milik Kristus adalah ketika kita mengikut kemana Tuhan membawa kita. Puji Tuhan. Nah, apa sih untungnya menjadi milik Kristus? Apa sih yang kita dapat ya? Tentu kita bisa punya keselamatan itu. Nah, selanjutnya ketika saudara percaya Tuhan menjadi milik Kristus, saudara masih ada di dunia. Ketika kita di dunia, walaupun Kristus sudah ada di dalam kita, walaupun kita sudah menjadi milik Kristus, kira-kira masih ada kesusahan? Masih ada masalah? Masih. Nah, dalam perjalanan di dunia yang berat ini loh, kalau kita menjadi milik Kristus, Tuhan berjanji. Yohanes 10 ayat 27 sampai 29. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Amin. Tak seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Naik lagi. Nah, tak seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Karena saudara dan saya digenggam, ya. Ayat 27. Domba-dombaku itu mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Aku mengenal mereka dan dia dengar suara gembala, bukan suara hati, tapi suara gembala didengarkan. Dan mereka mengikuti Tuhan. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Kalimat terakhir di ayat 28. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kalau sudah digenggam Tuhan, tangan Tuhan itu lebih kuat dari apapun. Haleluya. Kalau kita sudah menjadi milik Tuhan, perjuangan atau pergolakan dalam dunia yang berat ini, saudara digenggam oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang merebut. Merebut itu membuat kita goyah, membuat kita aku nggak mau di sini gitu ya. Tapi ketika kita punya pengalaman seperti itu, kita bimbang, kita apa ini loh, ada tangan yang kuat ini loh. Ada tangan yang kuat yang memegang kita. Jadi saudaraku, kalau kita menjadi milik Allah, jangan takut menghadapi berbagai macam masalah. Jangan mengeluh, Tuhan aku kok begini, aku kok begitu. Ingat, kita digenggam oleh Tuhan. Dan tangan Tuhan itu kuat. Haleluya. Saudaraku, dalam dulu saya ingat, kalau kita sudah terhubung dengan Tuhan, kita bisa bergandengan dengan Tuhan. Bukan kita yang pegang tangan Tuhan, tapi Tuhan yang pegang tangan kita. Kalau kita pegang tangan Tuhan, kita bisa bimbang, merosot, gak kuat, lepas. Tapi kalau Tuhan yang pegang tangan kita, dia terlalu kuat. Kelemahan-kelemahan kita, mungkin kita capek, digandeng Tuhan itu capek. Tapi Tuhan yang memegang tangan kita dengan kuat. Ini miliki Tuhan,
dalam hidupmu. Karena Dia tidak pernah meninggalkan kamu, Dia menggenggam tanganmu dan membuat engkau tetap berdiri sekalipun badai menggoncang hidup kita. Yudas 24. Silakan. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya. Haleluya. Bagi Dia yang bisa memegang hidup saudara dan saya, ya. Ya, bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya kamu jangan tersandung. Kalau saudara sampai hari ini tetap kuat di dalam iman, itu bukan kekuatanmu, walaupun mungkin ada banyak salah paham, clash satu dengan yang lain, ya. Mungkin ada banyak beda pendapat. Itu tidak akan membuat kita terpisah satu dengan yang lain. Kita tetap diikat oleh kasih Kristus, dan itu Tuhan yang menjaga, mengikat kita. Kalau terjadi sesuatu clash satu dengan yang lain, tidak sependapat, kemudian keluar, cari tempat lain, ibadah di tempat lain, di sana pun akan terjadi begitu, ya. Makanya kalau terjadi sesuatu itu jangan keluar, tetap di tempat. Dan kita akan bisa bertumbuh di situ. Bahkan keadaan itu diizinkan oleh Tuhan untuk apa? Kita bisa bertumbuh. Dan dikatakan menjaga supaya jangan kamu tersandung dan membawa kamu dengan tak bernoda. Itu melatih kita sehingga karakter kita dibentuk, makin hari makin bisa mengasihi, memahami orang lain, ya. Kalau ada di tempat ini masalah, kita keluar. Bagaimana kalau misalnya suami istri atau dalam keluarga ada hal yang tidak menyenangkan, seorang anak, ibuku kok marah terus, aku kok disalah-salahkan terus, aku nggak mau punya ibu ini, aku keluar. Terpelihara? Enggak. Tapi tetap jalinan keluarga itu tetap ada. Haleluya. Ada kelemahan, ada kelebihan, tapi kita tetap diikat oleh kasih Kristus, dan itu akan membawa kita, menyempurnakan kita supaya kita menghadap Allah dengan tidak bercacat dan tidak bercela, penuh kegembiraan pada saat apa? Kedatangannya, di hadapannya. Jadi kalau ada masalah satu dengan yang lain, jangan disimpan, ya, tapi lepaskan pengampunan, ya, kasih dan berdoa. Tuhan akan mengalirkan kasih itu satu dengan yang lain. Puji Tuhan. Ini hal yang Tuhan lakukan bagi orang-orang yang menjadi milik Allah. Dijaga, dipegang dengan tangan yang kuat, dan dijaga supaya tidak bercacat dan tidak bercela. 1 Petrus 5 ayat 10 dan 11. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dia punya kuasa untuk mengokohkan, meneguhkan saudara dan saya, walaupun harus melewati berbagai gelombang. Dia punya kuasa untuk memegang tangan kita, mengokohkan, meneguhkan. Wis ora apa-apa, ya. Kalau saudara merasa disakiti oleh temannya, oleh anggota keluarga, ingat, Yesus juga disakiti. Bukan cuma sakit hati, sakit fisik, hancur sampai mati. Pandang itu, sehingga saudara tidak bisa melihat tentang kesalahan orang lain, cuma melihat kemuliaan di wajahmu, kemuliaan Raja. Itu yang ada di pikiran kita, ya. Bukan melihat orang yang pernah menyakiti kita, sebel aku, enggak. Tapi aku melihat kemuliaan Allah ada di wajahmu. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku, Dia yang sanggup mengokohkan iman kita. Puji Tuhan, ya. Nah, saudaraku, di dalam Tuhan Yesus ada jaminan keselamatan. Ini pegang. Ada jaminan keselamatan. Keselamatan bukan kita berbuat,
tapi kita diselamatkan, baru kita bisa berbuat baik. Haleluya. Bukan berbuat baik supaya selamat, no. Tapi diselamatkan dulu, baru bisa berbuat baik. Miliki kesempatan untuk berbuat baik ini, lakukan perjuanganmu, akan diperhitungkan oleh Allah. Ya, jangan melihat orang yang lain berjuang, kita ya wis ben lah ngono. Ya, kamu yang berjuang, aku tak doa saja. Nah saudaraku, selagi kita masih bisa berjuang, mungkin pikiran kita, tenaga kita, waktu kita, saudaraku, lakukan, karena semua itu akan diperhitungkan oleh Allah. Segala jerih lelahmu tidak sia-sia. Puji Tuhan. Kita baca lagi Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ya, aku datang untuk membawa upah kepada orang-orang menurut perbuatannya. Jangan puas hanya bisa diselamatkan tanpa upah. Oh puji Tuhan, aku sudah diselamatkan tanpa perjuangan, tidak ada upah. Jadi berusahalah, berjuanglah, karena tersedia upah. Kalau berjuangnya sedikit, seperti bahkan tidak sempat berjuang, seperti penjahat di sisi Tuhan Yesus, gak sempat berbuat baik, dia selamat tapi tidak punya upah. Ada juga orang diselamatkan tapi gak mau berjuang, berjuangnya asal-asalan, berjuangnya lah ini baik kena gitu ya, dapat upah juga. Karena Tuhan akan memberi upah menurut perbuatannya, dapat upah tapi sedikit. Jadi yang membedakan di sorga itu bukan saudara cuma puas dengan suasana sorganya, tapi yang membedakan adalah upah. Ketika Tuhan datang akan membawa upah. Makanya kalau saudara berjuang dengan sungguh-sungguh dari hatimu untuk kemuliaan Tuhan, tidak ingin dilihat orang, Allah menyediakan upah. Kalau tidak mau berjuang, kalau tidak mau berkorban, korban itu apa? Rugi kan? Kalau nggak mau rugi, kalau nggak mau kesel, ya, upah kita sedikit. Dan itu nanti nyata dan selama-lamanya. Jangan kita berkorban, jangan kita berjuang untuk mendapat upah di sini. Cemen, sangat remeh ya. Wis aku tak mempersembahkan, aku tak memberikan sesuatu tenagaku, nanti Tuhan pasti mengganti. Itu iya, tapi itu cuma upah di dunia ini sementara. Tapi ketika kita berbuat, aku tidak minta ganti karena Engkau sudah memberikan segala-galanya buatku. Dan itu tidak cukup untuk saya bayar dengan pengorbananku. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau kita melakukannya tidak ingin dibalas oleh Tuhan, tapi Tuhan yang membalas dengan upah yang kekal. Dan Tuhan tahu apa yang menjadi perjuangan saudara untuk hidup di dunia ini. Tuhan pun tidak pernah tinggalkan. Bahkan ada ayat mengatakan menabur banyak, apa? Kalau menabur banyak, menuai banyak. Itu janji Tuhan. Kita menuai juga di dunia ini walaupun kita tidak mengharapkan. Jangan sampai kita, aku mau berkorban supaya aku diberkati. Itu bukan korban, tapi itu pasang lotre. Aku pasang sedikit nanti dapat banyak. Atau itu transaksi. Aku sudah memberi, aku harus dapat dari engkau. Lepaskan pikiran ini. Tapi ketika kita mau berkorban, engkau sudah mengasihi aku, engkau sudah berkorban untuk aku. Selayaknya aku memberikan hidup ini untuk engkau. Haleluya, puji Tuhan. Nah saudaraku, ada 3 pertanyaan. Bisa dijawab di rumah masing-masing ya. Mari kita berdiri bersama-sama.